Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang korban banjir, longsor, dan angin kencang melanda Sumatera Barat. Beginilah kondisi terkini dari lokasi kejadian. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Bencana alam kembali menimpa Ranah Minang. Hujan yang tak berhenti selama hampir 1 minggu penuh membuat sebagian besar wilayah kota Padang dan beberapa daerah di Sumatera Barat diterjang banjir, longsor, hingga angin kencang. Dari Malalo, Padang Panjang, Alahan Panjang, hingga banyak titik di kota Padang, semuanya terdampak cukup parah. Mulai dari Pasar Bandar Buat, Pasar Baru, Gunung Nago, Kuranji, hingga titik terparah di Lubuk Minturun dan perumahan Lumin Park yang viral di media sosial. Perjalanan dimulai, Pasar Bandar Buat masih ramai, hujan tetap deras. Perjalanan dimulai dari kawasan Pasar Bandar Buat. Meski hujan masih deras, aktivitas pedagang tetap berlangsung normal. Masyarakat juga tampak menimbun persediaan makanan karena maklum saja, hujan tanpa henti selama seminggu pasti membuat sebagian orang memilih tidak sering keluar rumah. Tujuan berikutnya adalah Pasar Baru, daerah yang disebut-sebut terendam cukup tinggi pagi itu terutama di Jalan Dr. Muhammad Hatta, tepat di depan kampus BRI. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera bertambah menjadi 604 orang. Penambahan jumlah korban jiwa tersebut diketahui berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana Pusdatin BNPB, Senin 1 Desember 2025, yang terupdate pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sumatera Utara 283 jiwa, Sumatera Barat 165 jiwa dan Aceh 156 jiwa, tertulis data di situs Pusatin BNPB, dikutip Senin. Adapun rinciannya, sebanyak 156 orang meninggal dunia, korban hilang 181 orang dan korban luka 1.800 di Aceh. Kemudian, korban meninggal sebanyak 165 orang, korban hilang 114 orang, dan 112 orang terluka di Sumatera Barat. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh pada akhir November lalu terjadi karena beberapa penyebab seperti curah hujan tinggi. Namun juga ada alasan lain, yakni kerusakan ekosistem hutan di hulu daerah aliran sungai. Menurut peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS UGM, Hatma Suryatmojo, hutan di wilayah DAS memiliki peranan seperti penyangga hidrologis. Ini bisa menjadi spons untuk menyerap air hujan ke dalam tanah, seraya menahannya untuk tidak langsung masuk ke sungai. Dari hasil berbagai penelitian di hutan tropis alami Kalimantan dan Sumatera, kemampuan hutan di wilayah tersebut menahan dan menampung air hujan di Tajuk mencapai 15 hingga 35% dari hujan. Dengan permukaan tanah yang tidak terganggu bisa memasukkan air ke dalam tanah mencapai 55%, jadi limpasan permukaan ke badan sungai hanya 10 hingga 20% saja. Sementara itu, kemampuan hutan mengembalikan air ke atmosfer lewat proses evapotranspirasi mencapai 25 hingga 40% dari total hujan. Hatma menegaskan peranan penting hutan menjaga keseimbangan siklus air hingga mencegah banjir saat musim hujan. Saat hutan di hulu rusak atau gundul, maka mengganggu siklus hidrologi alami dan semua fungsi hutan akan menghilang. Dampak paling berat terjadi di Kecamatan Koto Tangah, di mana kawasan perumahan elit Lumin Park diterjang banjir hebat. Tim penyelamat menemukan 5 mayat yang diduga terseret arus saat luapan air merendam pemukiman tersebut. Kerusakan rumah dan tumpukan material banjir terlihat di sejumlah blok perumahan. Sementara itu, di Kecamatan Pauh, banjir bandang melanda kawasan Batu Busuk, Lambung Bukit, dan Kapalokoto. Sebanyak 129 kakak, 463 jiwa, mengungsi ke posko SMPN 44 Padang dan SDN 05 Koto Tuo.
Banjir juga merusak 3 rumah, 1 musyalah, serta menyebabkan kerusakan pada sawah dan jembatan. Bantuan yang telah disalurkan meliputi paket sembako, konsumsi, mie, telur, minyak, dan selimut, sementara kebutuhan tambahan masih difokuskan pada konsumsi harian, perlengkapan mandi, dan sembako. Kerusakan infrastruktur juga terjadi di kawasan perbukitan Pauh, termasuk runtuhnya proyek jembatan Gunung Nago yang diputus derasnya banjir dari hulu, mengakibatkan akses warga terhambat dan aliran sungai tertutup material. Di Kecamatan Padang Utara, bencana hidrometeorologi melanda Kelurahan Air Tawar Timur, Air Tawar Barat, Ula Karang Utara, dan Ula Karang Selatan. Sebanyak 4.898 jiwa dari 1.163 kakak terdampak, dengan 345 jiwa, 78 kakak, mengungsi ke posko di kantor kelurahan dan shelter Air Tawar Timur. Bantuan yang sudah disalurkan berupa 400 nasi bungkus, serta pompa air berkapasitas 1.000 liter detik dari BWS 5 untuk mengurangi genangan. Kebutuhan mendesak yang masih diperlukan yaitu 1.200 bungkus nasi untuk warga terdampak. Dan lagi proses membuat jembatan darurat dengan bambu dan juga ada dengan pohon kelapa. Tadi siang kami dikunjungi oleh Kepala BNPB bersama rombongan. Kami meminta tadi agar dibuatkan jembatan darurat. Alhamdulillah tadi dipenuhi permintaan kami oleh Kepala BNPB, dan di situ ada Danrem juga. Kita akan membuat jembatan beli dari TNI Angkatan Darat. Bencana ini dipicu oleh hujan lebat akibat keberadaan siklon Senyar dan bibit siklon tropis 95B, yang membawa massa udara serta kelembapan tinggi ke wilayah Sumatera bagian utara. Kondisi tersebut menyebabkan hujan deras yang terjadi berulang dari hari ke hari, sehingga memicu banjir dan longsor. Curah hujan ekstrim membuat sungai meluap, air menggenang, dan aliran air deras dari perbukitan mengakibatkan banjir bandang, terlebih karena Sumatera sedang berada pada puncak musim hujan. Pakar juga menyatakan bahwa kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi dan aktivitas tambang ilegal turut memperparah dampak bencana ini. Pasca bencana menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pengungsi diberikan kebutuhan darurat berupa 3.000 paket sembako, 200 family kit, 200 kitchen kit, 5 tenda pengungsi, 50 tenda keluarga, 500 kasur lipat dan selimut, serta 5 unit perahu karet. Sementara Kemensos membangun tenda darurat serta dapur umum di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat menyerahkan bantuan logistik pangan serta membangun akses jembatan darurat yang sebelumnya terputus oleh derasnya arus sungai di Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung. Sebanyak 102 paket sembako telah didistribusikan kepada warga terdampak. 56 paket sembako diserahkan kepada warga Nagari Koto Hilalang, 10 paket untuk warga di Nagari Koto Sani, 4 paket untuk warga di Nagari Saningbaka, 12 paket untuk warga di Paninggahan, 10 paket untuk warga serta 10 paket untuk dapur umum di Nagari Salayo. Kemensos menyalurkan bantuan 2,6 miliar rupiah ke korban banjir dan longsor di Sumatera. Bantuan logistik terdiri dari kebutuhan dasar warga, perlengkapan keluarga, hunian darurat, serta layanan dapur umum. Layanan internet satelit milik Elon Musk, Starlink, digratiskan bagi korban banjir dan longsor di Sumatera hingga akhir Desember 2025. Elon Musk telah membenarkan langkah tersebut dan menyatakan keputusan ini sesuai dengan kebijakan perusahaan. BNPB terus memperbarui data korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Sumatera. Pagi ini, jumlah korban meninggal menjadi 631 orang. Data tersebut diperbarui BNPB melalui situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana Pusdatin BNPB, Selasa 2 Desember 2025, yang dilihat pukul 10.01 waktu Indonesia Barat tertulis rekapitulasi terdampak bencana. Adapun kabupaten yang terdampak sebanyak 50 kabupaten. Selain mengakibatkan korban jiwa dan mengungsi, bencana ini mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah warga. Suharyanto menjelaskan, Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal dan hilang terbanyak. Agam ini relatif bertambah banyak laporan korban karena yang hilang waktu itu kemarin banyak ya. Sehingga tambah yang meninggal jadi 87, yang 76 masih hilang, ungkap Suharyanto. Meski begitu, dia menyebut situasi di Sumatera Barat berangsur membaik dibandingkan wilayah lain di Sumatera yang terdampak bencana, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Jadi Sumatera Barat itu dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh, sekarang sudah lebih pulih di hari ketiga ini. Apalagi sekarang sudah tidak ada hujannya. OMC dilaksanakan terus-menerus di situ, kata Suharyanto.
Sementara itu, BNPB mencatat sekitar 77.988 warga mengungsi selama bencana berlangsung. Ini rata-rata juga sudah pada kembali ke rumahnya untuk membersihkan rumah masing-masing. Siang begitu, nanti malam kadang-kadang mereka datang lagi untuk bermalam di titik-titik pengungsian, kata Suharyanto. Adapun saat ini terdapat kabupaten kota terdampak yang masih menjadi perhatian utama, yakni Agam, Solok, dan pesisir selatan. Daerah tersebut menghadapi kerusakan infrastruktur seperti jembatan putus dan jalan rusak. Yang masih menjadi perhatian utama adalah yang di Agam, kemudian di Solok, dan di pesisir selatan untuk bencananya, tutur dia. Suharyanto melanjutkan, jalur nasional yang menghubungkan Kota Padang Panjang dan Sicincin masih terputus. Sejumlah jalur provinsi juga masih terganggu, tetapi secara umum akses darat masih dapat dilalui untuk distribusi bantuan. Selain ratusan korban tewas, jumlah warga yang masih dinyatakan hilang serta mereka yang luka-luka menunjukkan bahwa dampak bencana masih jauh dari selesai. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian di area-area terdampak paling parah, termasuk kawasan yang masih terisolasi akibat akses jalan yang putus. BNPB juga melaporkan sedikitnya 1.800 orang mengalami luka-luka. Sebagian diantaranya membutuhkan perawatan lanjutan karena cedera berat. Di Sumatera Barat, kondisi tak jauh berbeda. Provinsi itu mencatat 165 korban meninggal, 114 orang hilang, serta lebih dari 100 warga lainnya luka-luka. Sejumlah titik terdampak di Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, hingga Padang Pariaman berubah menjadi kepungan lumpur dan puing-puing. Tim penyelamat masih berusaha mencapai beberapa kawasan yang sebelumnya tertutup material longsor. Sementara itu, Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal terbesar, yakni 283 jiwa. Provinsi ini juga mencatat 169 orang hilang dan 613 korban luka. Banyak desa di Langkat, Deli Serdang, hingga Serdang Bedagai terendam banjir besar setelah hujan ekstrim mengguyur tanpa henti selama beberapa hari. Sekian mungkin sedikit cerita tentang korban banjir, longsor, dan angin kencang melanda Sumatera Barat. Beginilah kondisi terkini dari lokasi kejadian. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.